Halo, saya akan menjelaskan tentang kronologi KMP. Pertama, Perjanjian Garsati 10 November 46, di mana pertama kali diumumkan pembentukan RIS paling lambat 1 Januari 49. Karena pelanggaran Perjanjian Garsati, maka ada agresi militer 21 Juli sampai 5 Agustus 47. Lalu, pada agresi militer 1 tersebut menarik perhatian PBB, di mana membentuk KTN 25 Agustus 47 di mana memutuskan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa 20 Oktober 47 dan mulai bekerja sampai di Indonesia 27 Oktober 47. Lalu ada perjanjian Renville dari KTN tadi dilakukan 8 Desember 47 di atas USS Renville. Setelah ada pelanggaran perjanjian Renville lagi, maka perang lagi agresi militer 2 pada 19 sampai 20 Desember 48 di Yogyakarta dikaptur sama Belanda. Untuk menghentikan perang dan mengembalikan Yogyakarta, diadakan perjanjian Rumroyan 17 April 49 di mana sudah disetujui akan ada KMP. Lalu, sebelum ada KMP, BFO dan Indonesia mengadakan konferensi inter-Indonesia 2 kali pertemuan 19 sampai 22 Juli 49, lalu 31 Juli sampai 2 Agustus 49. Setelah itu terjadi KMP pada 23 Agustus sampai 2 November 49, diakhiri dengan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RIS pada 27 Desember 49. Untuk memahami mengenai KMB secara lebih lanjut, pada mulanya kita harus bisa memahami mengenai latar belakang diadakannya konferensi meja bundar. Ada beberapa hal yang melatar belakangi diadakannya KMB antara Indonesia dengan Belanda. Pertama, penyerahan kedaulatan RIS oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Di sini perlu kita pahami bahwa pada awalnya sebenarnya RIS ini sudah menjadi bahan bahasan di dalam perjanjian sebelumnya, yaitu pada perjanjian Linggarjati. Akan tetapi, pada perjanjian Linggarjati masih terdapat ketidakjelasan dalam pasal-pasalnya, sehingga di sini Belanda secara teknis belum mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Hal kedua yang menjadi bahan bahasannya adalah Uni Indonesia Belanda atau kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Kerjasama ini seperti RIS sebenarnya sudah dibahas pada perjanjian Linggarjati, tapi karena masih adanya ketidakjelasan dalam perjanjian tersebut, maka dalam KMB ini akan merubah hal tersebut untuk memastikan bagaimana kerjasama antara Indonesia dengan Belanda untuk kedepannya. Lalu untuk latar belakang ketiga adalah membahas mengenai kondisi militer, ketatanegaraan, dan juga ekonomi RIS nanti. Seperti yang kita ketahui pada masa ini, Indonesia ini belum benar-benar kondusif, sehingga perlu dibahas mengenai militer dan juga ekonomi ketatanegaraan keseluruhannya bagaimana. Dan yang keempat adalah membahas mengenai Irian Barat. Hal ini akan terlihat lebih jelas ketika kita melihat pada hasil KMB, di mana Irian Barat kedaulatannya tidak diakui oleh Belanda, berbeda waktunya dengan pengakuan kedaulatan RIS. Untuk dampaknya sendiri, dampak dari KMB ini ada beberapa hal. Pertama, yang jelas adalah Belanda telah menyerahkan kedaulatannya terhadap RIS. Selain Belanda, perlu dipahami juga, selain Belanda, Republik Indonesia juga menyerahkan kedaulatannya kepada RIS. Jadi, RIS dan RI merupakan dua entitas yang berbeda. Kedua adalah karena sudah diakui kedaulatannya, maka mulai pada titik ini RIS sudah secara resmi telah berdiri setelah telah menjadi negara yang berdaulat. Apabila kita ingin membahas mengenai hasil diskusi KMB, maka poin yang pertama adalah bahwa Belanda akhirnya menyerahkan kekuasaannya di wilayah yang sekarang adalah wilayah Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Jadi sebenarnya di poin ini bangsa Indonesia akhirnya diuntungkan karena jumlah wilayahnya bertambah. Walaupun sebenarnya terdapat satu wilayah yang masih akan dibahas lebih lanjut dan pembahasannya akan ditunda selama kurang lebih setahun, yakni wilayah Irian Barat. Jadi mungkin alasan mengapa pembicaraan Irian Barat ini ditunda selama setahun karena kita perlu melihat kembali bahwa di perjanjian Linggarjati, di mana kita tahu Belanda melanggar sendiri perjanjian tersebut. Jadi alasan mengapa Belanda melanggar sendiri adalah bahwa Belanda yakin seluruh daerah di Indonesia itu bisa menjadi negara sendiri jika dan hanya jika rakyat di suatu daerah
itu menginginkan kemerdekaan, atau istilahnya suatu wilayah ingin melepaskan diri dari bangsa Indonesia. Dan mungkin salah satu wilayah yang dijadikan contoh adalah wilayah Irian Barat, di mana kami menduga bahwa rakyat setempat belum mengakui bahwa mereka bergabung dengan bangsa Indonesia. Bahkan rakyat di Irian Barat tersebut belum mengakui apakah mereka ingin memerdekakan diri sendiri atau bergabung dengan Belanda ataupun dengan Indonesia. Kemudian hasil yang berikutnya adalah Indonesia akan membayar utang Belanda, dan Indonesia mengakui utang itu terhitung sejak tahun 1942. Sementara hasil yang selanjutnya adalah Union Indonesia Belanda menjadi konstitusi bersama dalam menyelesaikan kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah pembentukan APRIS dengan TNI sebagai intinya, disertai dengan pembubaran KNIL. Di poin ini juga disepakati bahwa anggota-anggota mantan KNIL tersebut dapat bergabung menjadi anggota APRIS apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam perekrutan anggota baru dari APRIS itu sendiri. Kemudian di KMB sendiri tidak jauh-jauh dengan yang namanya tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan kali ini. Jadi tokoh yang pertama adalah Muhammad Hatta sebagai perwakilan sekaligus pemimpin dari delegasi Indonesia. Kemudian ada G.V. Marsven sebagai perwakilan dan pemimpin delegasi Belanda. Sultan Hamid sebagai pemimpin delegasi BFO atau organisasi bentukan Belanda untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang ingin bergabung dengan Belanda. Kemudian ada Critchley sebagai ketua KTN atau Komisi 3 Negara. Dan yang terakhir adalah Willem Drees yang merupakan pemimpin konferensi sekaligus pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda.